Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini, Sabtu 18 Desember 2021. Hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Perbuatan yang dari Allah. Tuhan kita Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita. Dia adalah pokok anggur yang benar itu, dan kita, orang percaya, adalah ranting-rantingnya. Kristus Tuhan ingin agar kita yang sudah ada di dalam Dia berbuah banyak, karena ada juga ranting yang tinggal pada pokok anggur namun tidak berbuah. Baik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sebagai orang percaya, kita harus dapat membedakan perbuatan baik yang dilakukan atas dasar keinginan manusia dan perbuatan baik yang didasarkan kepada kehendak Allah. Sepintas, memang kedua perbuatan baik itu kelihatannya sama, namun sumber dari perbuatannya lah yang berbeda. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa perbuatan baik yang sumbernya dari Allah itu bukanlah merupakan perbuatan baik karena melakukan hukum Taurat, akan tetapi merupakan perbuatan atau manifestasi dari Kristus yang ada di dalam diri orang percaya. Buah perbuatan itulah yang Allah harapkan dari ranting yang melekat pada pokok anggur. Baik, saya akan memberikan beberapa contoh tentang perbuatan baik dari kedua sumber tersebut, baik yang kita ambil dari kitab Perjanjian Lama maupun dari kitab Perjanjian yang baru. Contoh yang pertama adalah cerita tentang korban persembahan Kain dan Habel. Membawa korban persembahan kepada Tuhan adalah merupakan perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan pada waktu itu. Kain membawa sebagian dari hasil tanamannya sebagai persembahan, sedang Habel adiknya membawa korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anda dapat baca nanti di kitab Kejadian 4 ayatnya yang ketiga hingga ayat yang kelima. Dari cerita ini, ternyata korban persembahan dari Habel lah yang berkenan di hadapan Tuhan, karena yang pertama, Habel melakukannya dengan iman, dan yang kedua, korban persembahannya menyenangkan hati Tuhan, karena itu adalah perlambangan atas korban anaknya kelak. Sedang perbuatan baik yang dilakukan oleh Kain adalah perbuatan dari dirinya sendiri yang tidak berdasarkan iman, dan yang kedua, persembahannya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Contoh yang kedua adalah cerita tentang Ishak. Ketika ia ingin makan daging olahan yang enak. Lalu kita tahu cerita itu, di mana Esau anaknya yang sulung kemudian pergi berburu binatang, di mana daging olahannya nanti untuk dipersembahkan kepada bapaknya. Dan Yakub dengan dibantu ibunya mengambil kambing domba milik bapaknya sendiri. Mari kita baca di kitab Kejadian 27 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Ayat ini secara alegoris berbicara tentang membawa persembahan berupa korban bakaran kepada Allah. Seperti juga cerita Kain dan Habel tadi, di mana Esau yang membawa persembahan korban bakaran dianalogikan sebagai perlambangan orang yang hidup dalam hukum Taurat. Sedang persembahan korban bakaran Yakub, yaitu sebagai perlambangan korban anak domba Allah, yang berbicara tentang korban Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia. Contoh yang ketiga yaitu cerita tentang seseorang yang datang kepada Kristus dan bertanya, apakah yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mari kita baca di kitab Matius 19 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Di mana dari cerita perikop ini kita tahu bahwa orang kaya ini dalam hidupnya, ia dengan setia melakukan perbuatan baik sesuai ketentuan hukum Taurat. Dan Kristus tahu bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus mengajak orang itu agar mengikut Dia untuk mengajar kepadanya perbuatan baik yang daripada Allah melalui buah roh yang Allah anugerahkan kepada orang percaya. Contoh yang keempat yaitu cerita tentang Saulus yang menganiaya pengikut Kristus. Saulus waktu itu berpikir dia melakukan perbuatan baik menurut ajaran agamanya pada waktu itu. Namun ternyata perbuatan baik itu dipandang jahat oleh Tuhan karena menganiaya tubuh Kristus. Dan Rasul Paulus akhirnya sadar ketika Allah menyatakan diri kepadanya di Damsyik. Lalu kemudian dia menjadi Rasul Kristus. Mari kita baca tulisan para rasul yang menasehati jemaatnya agar mereka yang sudah percaya kepada Kristus, di mana roh yang menghidupkan itu telah memperlengkapi mereka dengan buah roh, yaitu buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Rasul Paulus berkata di suratnya di Filipi 2 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab Allah bekerja di dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan untuk menaati Dia serta melaksanakan kehendak-Nya. Ayat ini bermakna Allah turut bekerja di dalam diri orang percaya, di mana Allah yang memberi inspirasi dan kekuatan serta kemampuan kepada kita diberi pikiran dan perasaan Kristus. Kita baca juga Alkitab kita di 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya, perbuatan kita haruslah dilakukan oleh iman anak Allah dalam Yesus Kristus. Karena di luar Kristus, apapun perbuatan baik atau segala kesalehan kita, ibarat kain kotor di hadapannya. Kita baca juga Alkitab kita di Yakobus 2 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Inilah sebenarnya esensi manusia baru yang diciptakan Allah itu, di mana manusia dihidupkan Allah untuk bertindak sebagai tubuh Kristus. Dialah yang menjadi kepala atas kita, artinya Dialah yang menjadi pikiran dan perasaan kita. Inilah yang dimaksud dengan Kristus ada di dalam kita. Sebagai penutup, kita melakukan perbuatan baik bukan agar kita diselamatkan dan bukan pula agar kita dibenarkan serta dikuduskan, melainkan itulah natur Allah yang ada di dalam diri orang percaya. Karena sebagai orang percaya, kita telah diselamatkan, dibenarkan, dan dikuduskan. Hendaklah kita menyadari akan keberadaan kita sebagai tubuh Kristus, di mana Dia sebagai kepala ingin agar kita orang percaya sebagai perwujudan keberadaan tubuhnya yang ada di muka bumi ini, dan tubuhnya itu diharapkan dapat mengekspresikan kehendak Kristus di muka bumi sehingga nama Allah dimuliakan. Sebagai renungan kita pada hari ini, karena Allah itu roh, maka sudahkah roh yang menghidupkan itu ada di dalam diri kita? Sudahkah kita mengerti esensi kita sebagai ranting pada pokok anggur, bahwa kita haruslah berbuah bagi Kristus? Inilah makna sebenarnya dari kata Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus jika kita berbuah. Alkitab berkata, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Jika orang percaya tidak berbuah, maka sebenarnya ia tidak hidup menurut kehendak Allah, di mana ia ingin selain Dia ada di dalam kita, maka kita pun haruslah juga ada di dalam Dia. Inilah makna berbuah itu, di mana antara ranting dan pokok anggur terjadi sinergi kesatuan pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Demikianlah renungan kita pada hari ini.
Sampai jumpa lagi di Renungan Kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.